Merdeka! Pahlawan proklamator kemerdekaan Indonesia. Proklamator kemerdekaan Indonesia adalah pahlawan yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dua terbaik putra bangsa itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kita akan lebih dekat dengan keduanya dengan menyimak profil mereka berdua. Namun sebelum itu, sedikit kita mengulas tentang apa yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok. Kala itu Soekarno dan Muhammad Hatta dibujuk oleh golongan muda hingga diajak menyingkir. Ada yang menyebut dengan istilah diculik ke asrama pasukan pembela tanah air PETA di Rengas Dengklok. Beberapa tokoh pemuda yang membujuk antara lain Sukarni, Wikana, Singgih, serta Khairul Soleh. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan pasca kekalahan Jepang di Asia Timur Raya. Soekarno-Hatta sempat menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pasalnya, bagi kedua tokoh, Indonesia harus merdeka dengan bantuan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berbeda dengan golongan muda yang mendorong Indonesia harus segera merdeka tanpa embel-embel PPKI. Tak kunjung mendapat kepastian dari kedua tokoh itu, akhirnya golongan muda bersama salah satu anggota PETA terpaksa membawa Soekarno-Hatta bersama Fatmawati dan Guntur Kecil ke Rengas Dengklok. Hal ini dilakukan agar mereka tak terpengaruh oleh Jepang. Ya, peristiwa ini pun dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Ketika mereka diasingkan, golongan muda dan golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Soebardjo berunding di Jakarta. Mereka setuju memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo yang menjemput Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok berhasil membujuk golongan muda agar tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Dan akhirnya pada tanggal 16 Agustus malam di rumah Laksamana Muda Maida, Soekarno-Hatta menyiapkan teks proklamasi. Penyusunan naskah proklamasi turut disaksikan Soekarni, Sudiro, dan Sayuti Melik. Setelah konsep disepakati, naskah diketik oleh Sayuti Melik. Pembacaan teks proklamasi awalnya akan dilaksanakan di lapangan Ikada lantaran alasan keamanan, kemudian lokasi pembacaan pindah ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Soekarno, Hatta. Sobat Gedigu, itulah ulasan singkat di balik perumusan naskah proklamasi. Pada video ke depan kita akan ulas lebih dalam lagi mengenai peristiwa Rengas Dengklok dan Perang Asia Timur Raya. Memperingati bulan kemerdekaan, mari kita mengenal lebih dekat profil pahlawan proklamator kita, Soekarno-Hatta. Kita tumbuhkan rasa memiliki Indonesia menjadi bagian dari Indonesia dengan mengetahui sejarah kepahlawanan. Jas merah. Jangan lupakan sejarah. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno atau dikenal dengan sebutan Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan.
Soekarno lahir dengan nama Kusno. Nama lengkapnya adalah Kusno Sosrodihardjo. Nama ayah beliau adalah Sukemi Sosrodihardjo dan ibu beliau bernama Ida Ayu Nyoman Rey. Nama Kusno karena sering sakit sesuai tradisi yang dianut kala itu. Ketika berumur 11 tahun, namanya diubah menjadi Soekarno. Nama ini terinspirasi dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda, yaitu Karna. Nama Karna menjadi Karno karena dalam bahasa Jawa huruf A berubah menjadi O, dibaca O. Sedangkan awalan Su memiliki arti baik. Di kelak kemudian hari ketika menjadi presiden, ejaan nama Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Soekarno. O, E sama dengan U, karena menurutnya nama tersebut menggunakan ejaan penjajah Belanda. Masih tentang nama. Di beberapa negara barat, nama Soekarno kadang ditulis Ahmed Soekarno. Hal ini terjadi karena ketika Soekarno pertama kali berkunjung ke Amerika Serikat, sejumlah wartawan bertanya siapa nama kecil Soekarno karena mereka tidak mengerti kebiasaan sebagian masyarakat di Indonesia yang hanya menggunakan satu nama saja atau tidak memiliki nama keluarga. Soekarno menyebutkan bahwa nama Ahmed didapat ketika menunaikan ibadah haji. Dalam versi lain disebutkan pemberian nama Ahmed di depan nama Soekarno dilakukan oleh para diplomat muslim asal Indonesia yang sedang melakukan misi luar negeri dalam upaya mendapatkan pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh negara-negara Arab kala itu. Soekarno kecil sempat ikut orang tuanya pindah ke Mojokerto, di mana dia mengenyam pendidikan dan masuk ke ELS, lalu melanjutkan pendidikannya di HBS yang berlokasi di Surabaya, kota kelahirannya. Tamat dari HBS, Soekarno muda tinggal di rumah sahabat ayahnya yang juga dikenal sebagai salah satu pahlawan Indonesia, HOS Cokro Aminoto. Di sana dia belajar dan terbentuk menjadi seorang pejuang. Soekarno juga diketahui menamatkan pendidikannya di Teknis Hook School, jurusan Teknik Sipil. Sekolah ini kemudian bernama ITB. Dari sinilah Soekarno mendapat gelar insinyur. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Bung Hatta tentunya pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret 1966 dikenal dengan Super Semar yang kontroversial. Isinya berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara. Super Semar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada pimpinan saya itu, seperti yang telah saya nyatakan dalam amanat Ambek Parama Arta, dan saudara-saudara telah membenarkan amanat itu, terbukti dengan ketetapan MPRS nomor 4963 yang menjadikan Resu PIM dan Ambek Parama Arta masing-masing sebagai pedoman pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan sebagai landasan kerja dalam melaksanakan konsepsi pembangunan seperti terkandung dalam ketetapan MPRS nomor 1 dan 2 tahun 1960. Sekarang tentang pengertian presiden seumur hidup. Malahan dalam sidang umum MPRS kedua pada bulan Mei tahun 1963, saudara-saudara sekalian telah menetapkan saya menjadi presiden seumur hidup. Dan pada waktu itu pun saya
telah menjawab keputusan saudara-saudara itu dengan kata-kata, alangkah baiknya jikalau nanti MPR, bukan sekadar MPRS, jikalau nanti MPR, yaitu MPR hasil pemilihan umum, masih meninjau soal ini kembali. Dan sekarang ini pun saya masih tetap berpendapat demikian. Sekarang tentang wewenang MPR dan MPRS. Tidak lain harapan saya ialah hendaknya MPRS dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 itu menyadari apa tugas dan fungsinya, juga dalam hubungan persamaan dan perbedaannya dengan MPR hasil pemilihan umum nanti. Wewenang MPR selaku pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara, yaitu pasal 3 Undang-Undang Dasar, serta memilih presiden dan wakil presiden, pasal 6 Undang-Undang Dasar ayat 2. Undang-Undang dasar serta garis-garis besar haluan negara telah kita tentukan bersama, yaitu Undang-Undang Dasar Proklamasi 45 dan Manifold Usdek. Sekarang hal kedudukan presiden dan wakil presiden. Undang-Undang Dasar 45 itu menyebut pemilihan jabatan presiden dan wakil presiden, masa jabatannya, serta isi sumpahnya dalam satu nafas yang tegas bertujuan agar terjamin kesatuan pandangan, kesatuan pendapat, kesatuan pikiran, kesatuan tindak antara presiden dan wakil presiden yang membantu presiden, yaitu pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Dalam pada itu presiden memegang dan menjalankan tugas, wewenang dan kekuasaan negara serta pemerintahan. Saya ulangi, dalam pada itu presiden memegang dan menjalankan tugas, wewenang dan kekuasaan negara serta pemerintahan. Pasal 4, pasal 5, pasal 10, 14, pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, ayat 2. Saya kepada MPR. Izinkanlah saya sekarang mengucapkan beberapa patah kata pribadi kepada saudara-saudara. Terutama sekali mengenai pribadi saya. Lebih dulu tentang hal laporan progres ini. Laporan progres itu saya simpulkan dalam 9 pasal 9 golongan 9 tuns. Maka oleh karena itu saya ingin memberi judul kepada amanat saya tadi. Panca adalah 5. Nah ini 9 pokok ini saya namakan apa? 9 di dalam bahasa Sanskrit adalah nawa. Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, 6 Syam, 7 Sapta, 8 Hasta, 9 Nawa, 10 Dasa.
Jadi saya mau beri nama pertama dengan perkataan Nawa. Nawa apa? Ya karena saya tulis, saya mau beri nama aksara. Terus Nawa aksara. Atau disingkatkan Nawa aksara. Setelah pertanggungjawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS pada sidang umum keempat tahun 1967, Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada sidang istimewa MPRS. Pada tahun yang sama, Soeharto menggantikannya sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Pada 21 Juni 1970, beliau mengembuskan nafas terakhirnya di Jakarta. Sosok kedua adalah Muhammad Hatta. Seperti sosok Bung Karno menjadi seorang proklamator, Muhammad Hatta telah menjadi salah satu pahlawan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta, populer sebagai Bung Hatta, lahir dengan nama Muhammad Attar di Fort de Kock, Hindia Belanda, 12 Agustus 1902. Adalah seorang negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Hatta menikah dengan Rahim Rahmi pada tanggal 18 November 1945 di Desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pasangan tersebut dikaruniai 3 putri, yakni Mutia, Gemala, dan Halida. Bersama Soekarno, Bung Hatta memainkan peran sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan sekaligus memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Ia pernah menjabat Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda. Mulanya organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, namun segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh Suwardi Suryadiningrat, Douwe Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung dengan Indische Vereniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi ketua, Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Dalam pidatonya, ia mencoba menganalisa struktur ekonomi dunia yang ada pada saat itu berdasarkan landasan kebijakan non-kooperatif. Sebagai ketua PI saat itu, Hatta memimpin delegasi Kongres Demokrasi Internasional untuk perdamaian di Belleville, Prancis. Pada tahun 1926, ia mulai memperkenalkan nama Indonesia dan sejak saat itu nama Indonesia dikenal di kalangan organisasi-organisasi internasional. Pada tahun 1927, Hatta bergabung menentang imperialisme dan kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivis nasionalis India Jawaharlal Nehru. Aktivitas politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama dengan Nasir ST Pamuntjak, Aldi Sastro Amijoyo, dan Abdul Majid Joyodiningrat sebelum akhirnya dibebaskan lantaran pidato pembelaannya berjudul Indonesia Free. 1932 Hatta kembali ke Indonesia, bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke Ende Flores. Aksi ini menuai reaksi keras oleh Hatta. Ia mulai menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Dan akibat aksi Hatta inilah pemerintah kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia, serta menangkap pimpinan dan pemimpin partai yang selanjutnya diasingkan ke Digul, Papua. Dan selanjutnya pada tahun 1935 saat pemerintahan kolonial Belanda berganti, Hatta dan Syahrir dipindahkan lokasinya ke Banda Neira. 8 tahun diasingkan, Hatta dan Syahrir dibawa kembali ke Sukabumi
pada tahun 1942. Selang 1 bulan, pemerintah kolonial Belanda menyerah pada Jepang. Pada saat itulah Hatta dan Syahrir dibawa ke Jakarta. Pada awal Agustus 1945, nama anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Sehari sebelum hari kemerdekaan dikumandangkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di rumah Admiral Maida. Panitia yang hanya terdiri dari Soekarno, Hatta, Subarjo, Soekarni, dan Sayuti tersebut merumuskan teks proklamasi yang dibacakan keesokan harinya dengan tanda tangan Soekarno dan Hatta atas usul Soekarni. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, tepatnya pukul 10, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Berita kemerdekaan Republik Indonesia tersebar sampai Belanda, sehingga Belanda berkeinginan kembali untuk menjajah Indonesia. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pemerintahan Republik Indonesia dipindah ke Yogyakarta. Ada 2 kali perundingan dengan Belanda yang menghasilkan perjanjian Linggarjati dan perjanjian Revel. Namun kedua perjanjian tersebut berakhir dengan kegagalan karena kecurangan Belanda. Juli 1947, Hatta mencari bantuan ke India dengan menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. India dapat membantu Indonesia dengan melakukan protes terhadap tindakan Belanda agar dihukum oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. Pada tanggal 27 Desember 1949, Ratu Juliana memberikan pengakuan atas kedaulatan Indonesia kepada Hatta. Tanggal 12 Juli 1951, Hatta mengucapkan pidato di radio mengenai Hari Jadi Koperasi. Serang 5 hari kemudian dia diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Pada 1956, ia mundur dari jabatan Wakil Presiden karena berselisih pendapat dengan Presiden Soekarno. Pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta wafat di RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo. Namanya bersanding dengan Soekarno sebagai Dwi Tunggal dan disematkan pada Bandar Udara Soekarno-Hatta. Di Belanda, namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan perumahan Zuiderpolder, Haarlem. Nah, itulah 2 sosok pahlawan proklamator kemerdekaan Indonesia. Semoga Indonesia jaya selama-lamanya. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.